Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Regar di channel Sufah Advertising, channel yang biasa menyajikan tentang dunia percetakan dan reklame. Di video kali ini kita mengulas tentang sablon polyplex sebagai salah satu jenis sablon yang bahan dasarnya itu seperti bahan dasar stiker ataupun vinil. Sablon polyplex merupakan salah satu teknik sablon yang biasa dikerjakan para pengrajin sablon sebagai salah satu alternatif ketika menyablon dalam jumlah yang sedikit, tidak begitu banyak, atau bahan yang kita sablon itu memiliki tulangan ataupun garis yang ketika memakai screen sablon dia akan mengganggu dalam proses pengerjaannya, seperti rompi yang satu ini. Karena kalau dia disablon dengan menggunakan kain screen, permukaannya licin dan bergerak ketika dia disablon ya, sehingga menyulitkan dalam pengerjaannya ketika menggunakan sablon manual. Dan ini salah satu alternatif para sabloner dalam mengerjakan sablon rompi ini. Teknik sablon kaos polyplex ini dilakukan dengan memanfaatkan bahan polyplex sebagai media cetaknya. Bahan ini seperti bahan stiker yang terlebih dahulu di cutting dengan mesin cutting stiker, yang terlebih dahulu didesain. Setelah didesain setelah dengan polanya, maka akan dipotong dan akan ditempel ke permukaan yang akan disablon. Prosesnya pasti tergolong lebih cepat dari jenis sablon lainnya. Namun, apakah ada kelebihan lain yang perlu kamu ketahui dari teknik ini? Atau adakah risiko kekurangan yang membayangi proses dilakukannya teknik sablon polyplex? Yang pertama, gambar sablon yang dicetak tidak mudah pudar, lepas, kikis, walaupun cukup sering dicuci dan digunakan. Yang kedua, jika memiliki kualitas polyplex yang tinggi, maka kaos bisa awet dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Kemudian yang ketiga, kualitas hasil sablon lebih tinggi, tingkat keakuratannya, dan pastinya lebih rapi hasilnya. Dan yang keempat, pembuatan sablon hingga selesai jauh lebih cepat dari berbagai jenis sablon lainnya. Kerjanya lebih praktis. Kemudian adapun kekurangannya, yang pertama itu kekurangannya tidak memiliki pilihan warna yang variatif dan sebanyak digital printing ya. Sablon polyplex ini seperti stiker vinil dalam yang sudah jadi. Dia warnanya hanya satu warna, contoh seperti warna hijau, biru, kuning, merah, putih, dan lain sebagainya. Bahannya itu satu roll ataupun satu lembarnya itu tidak bisa menggunakan warna lain, hanya menggunakan satu warna saja. Ketika dikombinasikan dengan warna lain, itu kita memakai roll ataupun bahan yang lain juga. Yang kedua, membutuhkan bahan vinil polyplex yang harganya tergolong mahal dari
bahan produksi sablon yang biasa ya. Kemudian menggunakan mesin cetak ke bahan polyplex yang juga tidak kalah mahal harganya, atau mesin presnya ya. Selanjutnya, masih banyak yang belum mengetahui keberadaan teknik sablon yang satu ini. Teknik ini lebih banyak dikenal di daerah yang sudah menggunakan teknologi dengan pusat atau ibu kota setelahnya. Kemudian, karena bahan polyplex memiliki ukuran yang terbatas, maka desain yang bisa dicetak pun menjadi terbatas pula ukurannya. Kemudian hasil sablon polyplex ini harus benar-benar kita jaga dalam perawatannya ya. Hal-hal yang perlu dihindari dalam sablon polyplex ini, yang pertama, jangan dicuci dengan mesin cuci. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari proses perendaman. Meski mencuci dengan manual, namun perhatikan juga proses pencuciannya. Usahakan jangan melakukan proses perendaman kaos terlalu lama di dalam air. Cukup rendam 10-15 menit saja. Sebab proses perendaman kaos dengan sablon polyplex terlalu lama bisa menyebabkan risiko sablon polyplex bisa terkelupas. Kemudian yang ketiga, hati-hati ketika menyikat. Mungkin ada noda yang cukup bandel pada bagian sablon polyplex. Sebenarnya sangat tidak disarankan untuk menyikatnya. Yang keempat, perhatikan cara pengeringan. Kemudian cara merawat kaos polyplex selanjutnya dengan memperhatikan pengeringan. Jangan sekali-sekali memelintir kaos yang terdapat sablon polyplex untuk mengeluarkan air bekas cucian. Sebab hal tersebut bisa merusak tekstur dari sablon polyplex yang menempel. Yang kelima, hindari setrika pada sablon polyplex. Cara merawat kaos polyplex atau hasil sablon polyplex yang terakhir adalah menghindari menyetrika sablon polyplex, sebab menyetrika kain yang terdapat sablon polyplex secara langsung bisa merusak polyplex tersebut. Ada baiknya jika memang ingin menyetrika bagian kaos yang terdapat sablon polyplex dengan melapisnya menggunakan kain ataupun alas. Oke, demikian aja informasi seputar sablon polyplex. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Sufah Advertising. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.